Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama menerima sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Kristus Yesus, pada saat ini kami mohon Roh Kudus untuk menerangi setiap hati kami, agar sabda yang akan kami terima menjadi sebuah dasar kehidupan kami untuk terus kami hayati dan kami hidupi dalam keseharian kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, nats yang akan kita terima dari pembacaan Injil Matius pasal 6 ayat 28 dan ayat 29. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Amin. Saudara, hari ini kita belajar dari sebuah perumpamaan yang diberikan Yesus ketika Dia mengajarkan tentang kehidupan yang tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Nah, hal yang menarik ketika kita mendengarkan sebuah pengajaran yang memakai sarana alam yang dipakai Yesus untuk menggambarkan bagaimana Allah memelihara setiap karya ciptaannya. Ayat 28. Yesus memang memakai alam, khususnya bunga yang kecil yang tumbuh di ladang. Dia berkata, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Ya, bunga bakung di ladang yang dalam narasi ini dikatakan tidak bekerja sama sekalipun, itu didandani begitu luar biasa oleh Allah. Artinya apa? Jika Allah sedemikian rupa mendandani sesuatu yang fana, yang tidak mempunyai sifat kekekalan dalam hidupnya, apalagi Allah mendandani manusia. Nah, pesannya apa untuk kita, saudara? Bagaimana Allah membandingkan diri kita dengan mencoba untuk kita bisa berefraksi dengan bunga bakung. Ya, Allah menginginkan agar hidup kita tidak diwarnai dengan sebuah situasi yang kita ciptakan sendiri dan itu menggelisahkan kita. Apa itu? Kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan. Ya, justru dari kecemasan yang kita ciptakan itu, karena situasi di luar kita, seringkali kita gagal untuk mengalami damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan. Khawatir, cemas, gelisah pasti pernah kita rasakan. Semua orang pernah mengalami situasi itu. Tetapi persoalannya, apakah kita akan terlarut dalam situasi itu atau kemudian menyadari bahwa itu sesuatu yang harus kita atasi. Kembali berkiblat kepada Sang Pencipta untuk bisa kita dikuatkan, diteguhkan, dan diberikan semangat hidup yang akhirnya melahirkan damai sejahtera kembali. Ya. Ini ayat yang ke-28, bagaimana Allah menginginkan kita, umatnya, apalagi orang percaya, untuk terus bergantung penuh pada Sang Kreator, pada Sang Pencipta. Punya keintiman untuk terus merasakan bahwa Dia pencipta, aku ciptaan. Pencipta pasti memelihara, pasti memberkati dan mengasihi kita. Ayat yang ke-29, Salomo. Siapa sih yang tidak kenal Salomo? Dari anak sekolah minggu, dari kecil kita diajari, diberikan cerita tentang Salomo. Raja yang luar biasa, raja yang hebat, raja yang begitu termasyhur karena kebijaksanaannya, karena takut akan Allah pada awalnya, dan raja yang kemudian pernah juga dijumpai Allah 2 kali dalam penyataan Allah. Salomo punya kemegahan yang luar biasa. Salomo punya segala hal yang diinginkan oleh manusia. Tetapi kenapa Yesus mengatakan bahwa Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu?
Bunga bakung itu sebenarnya bunga apa? Bunga bakung itu bunga yang biasa sebenarnya, bunga lilium. Ada banyak bunga yang lebih indah daripada bunga bakung. Persoalannya, kenapa bunga bakung dipakai untuk membandingkan, mengkomparasi antara dia dan Salomo. Nah, ini menarik. Apakah memang bunga bakung itu luar biasa dan Salomo tidak ada apa-apanya dibanding bunga bakung? Sebuah pesan moral yang begitu kuat kita terima. Apa itu? Yaitu bahwa Salomo dalam kemegahannya pun itu ternyata mengalami penurunan kemegahan. Kemegahannya menurun. Kenapa? Karena dia melanggar etika menjadi seorang raja Israel. Ulangan 17 ayat 16 dan 17 menjadi sebuah referensi kita kenapa saya mengatakan bahwa Salomo melanggar etika aturan seorang raja dari bangsa Israel. Ya demikian. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Ini pengaturan tentang Raja Israel. Tetapi Salomo melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Dia memperoleh harta yang berlebihan untuk dirinya, untuk kemegahannya. Dia mempunyai banyak istri, mempunyai banyak kendaraan, kuda, dan sebagainya. Segalanya melebihi apa yang seharusnya dia miliki. Maka dalam kemuliaan itu justru kemegahannya pun menurun dan tidak melebihi keindahan bunga bakung. Kemegahannya menurun di hadapan Allah. Di hadapan manusia mungkin berlebihan, luar biasa, tapi di hadapan Allah nilai esensialnya, nilai dasarnya, dia dalam kemegahannya itu tidak taat kepada Allah. Maka kita hari ini disapa oleh sabda Tuhan dengan tema menjaga keindahan ciptaan Tuhan. Bahwa setiap kita diciptakan dengan indah. Setiap kita diciptakan dengan kemegahannya masing-masing dan itu harus kita jaga. Ada natur yang sudah melekat dalam diri setiap kita bahwa kita itu indah di hadapan Allah dan mestinya itu diwujudkan dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan keseharian kita. Keindahan itu dirasakan, dilihat oleh orang lain. Apa pesan untuk kita saat ini? Yang pertama, untuk menjadi indah itu tidak harus selalu kita mempunyai banyak harta, berjabatan tinggi, berpakaian sutra dan sebagainya. Tetapi menjadi indah adalah lebih pada bagaimana kita punya relasi yang baik dengan Allah, punya ketaatan, punya ketulusan hati untuk menjadi seseorang yang terbuka dengan tanggung jawab untuk menjaga keindahan ciptaan yang ada pada kita, yang melekat pada kita. Hidup dengan penuh syukur. Hidup dengan mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan. Hidup yang diberkati itu bukan seberapa besar apa yang kita terima. Hidup yang diberkati ukurannya bukan seberapa besar apa yang kita miliki, yang kita dapatkan. Tetapi hidup yang penuh syukur, hidup yang diberkati adalah ketika apa yang kita miliki ini menumbuhkan kebahagiaan dalam batin kita. Orang yang punya banyak harta tidak otomatis bisa terpenuhi batinnya dengan keteduhan dan damai sejahtera ketika dia tidak mengucap syukur dengan hartanya itu untuk bisa berbagi, bersyukur untuk kemuliaan Tuhan dan seterusnya. Tapi ketika seberapapun yang kita miliki, sederhana bunga bakung, tapi dia tumbuh dengan alami, seperti kita tumbuh dengan alami, naturnya adalah untuk bisa bersyukur, maka berkat Tuhan yang kita terima itu akan menumbuhkan kebahagiaan yang luar biasa. Menjaga keindahan ciptaan Tuhan
adalah bagian-bagian kita yang harus kita upayakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Bapa bahwa Tuhan mengajarkan kami untuk bisa berefleksi dengan setiap ciptaan Tuhan, termasuk bunga bakung, dan bagaimana setiap keindahan ciptaan Tuhan masih harus kami jaga dengan sikap kami yang bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan apa yang Tuhan berikan kepada kami, dan tidak kemudian hidup di dalam setiap kemegahan dalam alam pola pikir kami semata. Dalam Kristus Yesus kami mohon Kudus berkenan menolong kami. Amin.